Baik, untuk kesempatan hari ini, pertama kita akan belajar tentang uang dan fungsinya. Itu dari saya, Akademi Sarjana Pendidikan GR. Nah, pengertian uang, apa itu uang? Uang adalah alat tukar sah atau standar pengukur nilai kesatuan hitungan yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara. Uang dapat berupa kertas, emas, perak, atau logam lainnya yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu sesuai kesepakatan di negara tersebut. Nah, jenis-jenis uang itu ada uang kartal dan uang giral. Uang kartal itu uang kertas dan logam yang sering kita gunakan termasuk dalam kategori uang kartal yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Nilai uang tersebut tercantum di permukaannya dan disebut sebagai nilai nominal. Kalau di kita ada 100.000, 50.000, nanti kita belajar next ya. Terus uang giral. Nah, untuk uang giral itu uang giral merujuk pada instrumen pembayaran yang terdiri dari surat-surat terhadap Uang giral merujuk pada instrumen pembayaran yang terdiri dari surat-surat berharga seperti cek, biljet, giro, dan surat pemerintah pembayaran lainnya. Telegrafik, transfer, instrumen uang giral diterbitkan oleh bank-bank umum. Nah, sejarah uang. Uang itu ada awalnya, sejarahnya itu ada sistem barter dan uang barang. Sistem barter itu adalah cara menukar barang untuk memenuhi kebutuhan manusia, digunakan sebelum uang dikenal. Pada masa itu, seseorang harus menukar barang yang dimiliki jika membutuhkan barang lain. Tetapi ini sudah lama ya, mungkin kalau di Papua masih ada sistem barter. Ikan diganti dengan mie, seperti itu. Coba nanti kalian bisa lihat ya untuk sistem barter yang masih terjadi di Indonesia. Uang barang, pembayaran dengan menggunakan barang sebagai nilai dan alat tukar dikenal sebagai sistem uang barang. Contoh, barang yang digunakan sebagai alat tukar meliputi kulit kerang, batu permata, gading telur, garam, beras, dan binatang ternak. Itu uang barang. Nah, apa sih fungsi uang itu? Uang itu sebagai alat tukar pembayaran ya, yang kalian 1 minggu itu diberi uang jika dikirim orang tua 50.000. Nah, kalian akan menukarkan dengan peralatan mandi, sabun, atau apa. Yang kedua, sebagai alat pembayaran yang sah. Waktu mungkin SMP kalian masih sekolah berbayar, itu kan kalian bisa bayar, kecuali yang negeri ya, kalau negeri kan tidak bayar. Yang ketiga, sebagai satuan hitung. Jadi kita mau beli apa, dihitung habisnya berapa. Yang keempat, sebagai penyimpan kekayaan. Mungkin kalian bisa lihat orang tuamu dengan uang bisa disimpan, terus bisa beli tanah, bisa beli rumah, bisa beli mobil, dan sebagainya. Terus sebagai pemindah kekayaan. Nah, uang itu banyak fungsinya ya. Sebagai alat ukur, jika kamu ingin membeli sesuatu, misalnya mainan atau alat tulis lah ya, kamu harus menukarkan dengan sejumlah uang sesuai harga. Kalau di swalayan kan sudah ada ini ya harganya, tapi di pasar belum ada harganya, ditanya dulu. Sebagai alat pembayaran yang sah, untuk secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat diterima dan digunakan secara umum oleh masyarakat.
sebagai satuan hitung. Nah, tadi sudah ya. Uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai barang dan jasa atau menentukan dan menghitung harga barang. Sebagai penyimpanan kekayaan, sebagian uang dapat disisihkan untuk ditabung. Jika dilakukan secara rutin akan membuahkan hasil. Hal ini menunjukkan fungsi uang sebagai alat ukur menyimpan kekayaan. Kalau mungkin kalian karena uangnya 50.000 boleh disimpan dari 1.000, 2.000 sisa kebutuhan kalian dan mengurangi uang jajan. Suatu saat lulus kalian masih punya simpanan. Baik. Sebagai pemindah kekayaan, sebagai contoh orang tuamu menjual perhiasan, kemudian hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli mobil tadi ya, pemindah. Nah, sekarang ini kenapa saya menyampaikan materi uang dulu, karena uang itu sangat bermanfaat dan sering digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, matrikulasi matematika SMK yang kelas kalian yang saya ampu itu nanti tentang konsep uang dan aplikasinya. Tujuannya menjelaskan manfaat mempelajari konsep uang dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Yang kedua, mengidentifikasi sebagai nilai dan jenis mata uang yang umum digunakan. 4. Melakukan perhitungan dasar terkait uang, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, ini nanti kita akan belajar namanya matrikulasi dari hal-hal yang paling sederhana gitu ya. Yang terakhir, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan uang penggunaan pendekatan CPI. CPI itu konkret faktorial abstrak. Jadi dari nyata dibuat lambang, setelah lambang baru abstrak buat angka gitu ya. Nah, manfaat mempelajari konsep uang itu pengelolaan keuangan pribadi yang efektif, perencanaan keuangan jangka panjang, pengambilan keputusan konsumsi yang bijak, literasi keuangan itu sangat penting. Membaca dulu biar kalian tidak jatuh ke pinjol, tidak jatuh ke kartu kredit dan sebagainya. Ingat ya, membaca dulu sebelum melakukan atau memutuskan segala sesuatu tentang keuangan. Penyusunan anggaran, pengelolaan biaya di perusahaan, terus perhitungan gaji dan pajak gitu. Manfaat mempelajari konsep uang ini sudah ya. Ini kelebihan sudah. Nah, saya ulang sebentar tentang macam-macam uang di Indonesia. Yang tadi disampaikan ada kertas itu ya. Nah, ini uang kertas tuh paling kecil ini 1.000, yang 500 sudah tidak ada ya. Dari 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 ini tampak depan, tampak belakang. 10.000, 20.000, 50.000 sama 100.000. Ada yang 75.000 tetapi sepertinya belum untuk transaksi umum ya, masih langka untuk 75.000. Kalau macam uang yang ini logam itu sekarang dulu waktu Bukat masih SD masih ada 25 rupiah, 50.000 ya. Sekarang paling kecil itu 100 rupiah, 200, 500.000 gitu ya. Nah, nanti yang soal pendekatan CPI ini kalian baca dulu, nanti diulang-ulang. Dari soal cerita ini boleh silahkan dibuat gambar dulu sesuai CPI, atau kalau sudah paham langsung ke lambang silahkan. Sama untuk soal yang kedua, situasi yang berikut ini membayangkan ada gambar. Nah, ini masih tentang uang, tetapi saya buat soal cerita. Nanti juga sama untuk soal 2, kalian mencoba dulu. Untuk soal ketiga juga abstrak sederhana. Masih tentang uang ya. Nanti dilihat diulang-ulang seperti itu ya. Nah, soal yang keempat juga sama, abstrak tapi yang menengah. Nanti kalian baca lagi. Dan yang kelima itu abstrak kompleks, aplikasi dalam dunia kerja.
Nah, nanti kalau di pertemuan di kelas nanti akan saya review juga. Karena ini namanya abstrak, berarti ada gabungan ya. Kita nanti di dalam kelas bukan menyampaikan dulu. Sampai sini terima kasih. Semoga kalian dapat belajar meskipun dengan uang itu kalian sudah tidak asing, tetapi bukan berpesan yuk kita belajar sejak dini tentang keuangan biar kita tidak masuk ke terjatuh dalam rentenir, dalam utang yang lintah darat dan sebagainya. Bijak dalam penggunaan uang, dan yuk mari kita belajar di 2 minggu ke depan mengenai tentang uang. Terima kasih, Tuhan memberkati.